Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rustu Soyarji dari 3A MKS. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas UTS dari manajemen pemasaran syariah. Jangan lupa saksikan ya sampai habis. Dadah. Wow. Starbucks di Australia itu memang beda sama di banyak negara lain. Australia jadi salah satu negara di mana brand kopi raksasa itu berada. Dia tuh menjadi brand kopi raksasa itu strongest buat ekspansi. Dia tuh penuh dengan usaha di sana. Jadi bahkan kalau dibandingkan sama tetangga sebelah, yaitu negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang punya lebih dari 500 gerai Starbucks di Indonesia. Beda jauh sekali dengan Australia yang data terkini yang saya dapatkan itu 69 gerai per Maret 2024. Itu jangkauannya sangatlah berbeda sekali. Jauh sekali. Nah, dari sini akan kita analisis. Ya, akan kita analisis apa sih yang bikin Starbucks susah berkembang di negara kanggur satu ini. Baru kita breakdown dengan pembahasan mungkin analisis STP, segmentation, lalu targeting dan positioning, lalu habis itu analisis marketing mix dan analisis SWOT. Setelah kita analisis mengenai Starbucks yang kenapa, setelah itu kita akan membahas soal setelah kita membahas soal Australia, kenapa Starbucks itu sulit sekali berkembang secara pesat. Apakah itu karena persaingannya ataukah karena kebiasaan di sana, akan kita analisis. Setelah itu kita membahas soal kebijakan perdagangan internasional yang mulai geser dari yang tadinya free trade menjadi alias perdagangan bebas ke arah friendshoring. Nah, pertama analisis STP. Analisis STP ini terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama itu segmentasi. Starbucks itu biasanya main di market segmen urban yang didominasi sama generasi muda dan pekerja kantoran yang sering nongkrong di cafe shop buat ngopi-ngopi atau buat kerja sambil ngopi. Starbucks ini jago dalam hal segmentasi pasar ini. Mereka nggak cuma fokus ke satu jenis pelanggan, tapi menggali banyak segmen yang berbeda. Baik dari hal yang sangat pelanggan yang sangat-sangat cinta sama kopi, dia tuh garis keras lah dalam hal kopi, sampai dia pengen nyoba banyak kopi selama dia masih hidup. Baik dari espresso sampai dengan cold brew maksudnya. Terus ada juga yang lebih suka nongkrong sambil kerja atau belajar di kedai mereka. Ini termasuk mahasiswa dan pekerja yang butuh suasana nyaman dengan wifi. Ya, di sana juga ada wifi gratis juga toh. Ada segmen keluarga yang sering datang bareng anak-anak untuk ngopi dan menikmati pastry. Pastry ini seperti kue atau makanan ringan di sana. Dan ada juga kadang-kadang itu sandwich di Starbucks. Semua segmentasi ini bikin Starbucks bisa menargetkan berbagai kebutuhan dan gaya hidup yang berbeda-beda. Nah, namun di Australia segmen ini udah ada, ternyata nggak cukup gede, tapi nggak begitu gede buat bawa Starbucks jadi brands yang dominan di sana, yang menjadi brand nomor 1 tuh sulit, karena di sana itu kopi itu sudah punya ciri khas atau kebudayaannya tersendiri, yang orang-orang Amerika lebih ke americano dan sebagainya, sedangkan di Australia belum tentu sama lidahnya. Ya, begitulah. Setelah segmentasi, Starbucks juga punya strategi targeting, yaitu Starbucks punya strategi targeting yang cerdas.
Mereka fokus pada segmen menengah ke atas yang cenderung lebih mampu membayar untuk kopi berkualitas. Target pasar mereka adalah orang-orang yang menghargai pengalaman ngopi yang premium dan suasana nyaman. Ini termasuk profesional, muda, mahasiswa, dan orang-orang yang aktif di media sosial. Starbucks juga paham bahwa lifestyle dan pengalaman lebih penting bagi target mereka lah. Jadi mereka bikin setiap kunjungan terasa spesial, bukan hanya sekedar membeli kopi lalu pulang. Duduk sebentar minum kopi lalu pulang, tidak. Tapi mereka menyajikan di sana mungkin pemandangan, lalu background latar kafe yang elegan, membuat pelanggan di sana itu begitu betah dan merasa spesial atau ya premium di sana itu. Nah, target utama Starbucks di Australia itu sebetulnya middle to upper class yang punya daya beli kuat dan demen mengalami pengalaman atau mengalami cafe premium gitu. Nah, pengalaman tentang menceritakan kafe-kafe yang VVIP lah gitu. Tapi ini yang jadi tantangan di Australia. Karena banyak orang udah kebiasaan ngopi dari kafe lokal dengan harga yang lebih affordable dan kualitas yang gak kalah dibandingkan Starbucks ini. Australia punya kafe kultur yang sangat kuat dan beda banget sama negara-negara lain. Ya, contohnya Indonesia lah. Indonesia itu ya kalau orang-orang yang gengsian biasanya Starbucks dan sebagainya untuk menikmati sambil memposting ya, walaupun itu menjadi promo gratis gitu, strategi juga termasuk itu. Dalam hal yang ketiga yaitu positioning, Starbucks nge-positioning dirinya sebagai tempat ngopi premium dengan suasana cross yang khas. Bukan hanya sekedar tempat beli kopi, mereka menawarkan pengalaman. Mereka dikenal sebagai trade place antara rumah dan kantor, di mana orang biasa bersantai, bekerja, atau ngumpul dengan branding yang kuat, logo yang ikonik, dan desain kedai yang pros. Starbucks berhasil menciptakan citra sebagai tempat yang mewah, yang nyaman untuk ngopi, walaupun entah itu santai ataupun nggak santai. Banyak pikiran pun kadang yang kesana juga toh orang-orang yang sudah merasakan brandingnya. Positioning ini bikin mereka berbeda dari banyak kedai kopi lain yang mungkin lebih fokus ke harga atau kecepatan penyajiannya. Biasanya Starbucks nge-positioning dirinya sebagai tempat ngopi premium dengan suasana cross yang khas, tapi di Australia orang lebih milih cafe yang independen karena vibes-nya autentik lokal ya. Lebih menarik buat mereka dibandingkan franchise global. Jadi branding premium ala Starbucks kurang pas kalau di Australia. Karena Australia itu orang-orangnya dia lebih ya suka dengan autentik lokalnya atau keindahan lokal yang ada di sana saja, tidak terpengaruh sama branding global. Nah, analisis yang kedua yaitu marketing mix. Marketing mix ini punya 4, biasanya disebut 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama itu produk. Starbucks itu punya produk yang super beragam, jadi pelanggan bisa menemuin sesuatu yang sesuai dengan selera mereka. Tentu kopi jadi primadona di sini dengan berbagai pilihan mulai dari espresso, cappuccino hingga cloud brew. Tapi yang bikin menarik, mereka juga menawarkan minuman non kopi atau kafe seperti teh dan smoothies, serta makanan ringan yang enak seperti pastry dan sandwich.
Mereka juga rajin mengeluarkan menu musiman yang selalu ditunggu-tunggu, seperti pumpkin spice latte yang ikonik dengan berbagai pilihan. Starbucks bisa menjangkau banyak kalangan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Variasinya ya bisa banyak dalam hal produknya, menyesuaikan orang-orang yang suka di sana. Hmm, hmm. Lalu yang kedua, produk Starbucks di Australia itu sebenarnya nggak jauh beda sama di negara lain. Ada variasi espresso, frappuccino, pastry dan lain-lain. Tapi karena orang Australia itu biasanya kita sebut dengan Aussie, udah punya standar tinggi soal kopi. Dia tuh mempunyai standar tinggi yang ya gimana ya, di lidahnya tuh mungkin merek americano itu yang sedikit manis, yang manis lah, yang identik dengan orang Amerika yang suka manis, itu berbeda dengan di Australia yang lidahnya kadang lebih suka yang pekat gitu. Karena orang Australia ini udah punya standar tinggi soal kopi, banyak dari mereka ngerasa kopi Starbucks tuh melalui terlalu mass produksi dan nggak sesuai sama selera lokal yang lebih prefer rasa kopi yang blonde dan fresh. Dari segi harga, yaitu place buka di area strategis, lalu yang kedua itu price. Starbucks mungkin tergolong premium dan itu memang disengaja mereka menargetkan segmen menengah ke atas yang mau merogoh kocek lebih untuk pengalaman ngopi yang lebih berkualitas. Dari segi harga, Starbucks mungkin tergolong premium dan itu memang disengaja sama pihak mereka karena mereka ingin merasa kopi mereka itu berbeda dari yang lain. Ini ada kespesialannya. Banyak pelanggan yang merasa bahwa pengalaman dan kualitas yang mereka dapatkan sebanding dengan harga yang mereka tawarkan. Dengan strategi harga ini, Starbucks bisa menjaga citra brand mereka sebagai tempat ngopi yang mewah dan nyaman. Harga di Starbucks memang cenderung mahal, tapi di Aussie harga tinggi ini nggak otomatis bikin mereka merasa ngopi di Starbucks. Ya, ngopi di sana itu mereka merasa itu kurang worth it gitu nah. Kurang pas. Banyak cafe shop di lokal di sana itu di Australia yang punya harga yang kompetitif tapi dengan kualitas yang dianggap lebih mewah gitu atau premium. Untuk yang ketiga, place atau lokasi. Buka di area strategis kayak pusat perbelanjaan, kampus dan kawasan bisnis di mana yang orang-orang banyak berkumpul. Mereka biasanya buka di area strategis kayak pusat perbelanjaan yang tempatnya lulu lalang orang-orang. Desain kedai mereka juga dibikin senyaman mungkin dengan tempat duduk yang cross dan suasana yang pas buat nongkrong atau kerja. Belakangan ini mereka juga mulai fokus pada penjualan online dan delivery service. Jadi pelanggan bisa nikmati kopi Starbucks di mana saja tanpa harus datang ke kedainya. Itu strateginya. Lokasi Starbucks di Australia itu kebanyakan ada di daerah-daerah urban kayak di Sydney dan Melbourne, tapi sebarannya nggak sebanyak di negara lain. Selain itu, cafe shop independen gampang banget ditemukan di setiap sudut kota, jadi konsumen nggak perlu repot buat nemuin kopi yang enak. Starbucks itu di Australia itu kebanyakan ada di daerah-daerah urban kayak di Sydney dan Melbourne, tapi sebenarnya itu atau tempat-tempat buka kedainya itu nggak sebanyak kedai-kedai yang ada di negara-negara lain seperti di Indonesia yang punya 500 kedai dibandingkan
Australia yang cuma 69. Selain itu, cafe shop independen gampang sekali ditemukan di sana. Setiap sudut kota pasti ada kopi atau cafe di sana. Jadi konsumen gak perlu repot-repot buat nemuin kopi yang enak seperti Starbucks. Kalau di daerah sana tuh ya gampang sekali menemukannya. Itu nah. Dari segi promosi, yaitu Starbucks aktif di media sosial dan sering bikin kampanye yang kreatif. Mereka nggak cuma mengandalkan iklan tradisional tapi juga berinteraksi langsung dengan pelanggan di platform Instagram dan X dan platform lainnya. Kolaborasi dengan influencer dan brand lain juga sering mereka lakukan, bikin promosi jadi lebih fresh dan menarik. Selain itu, mereka punya program loyalty yang bikin pelanggan setia merasa dihargai dengan berbagai keuntungan setiap kali mereka membeli. Ya, standarnya itu seperti ada kita membeli sesuatu, lalu kita mendapatkan poin di sana. Ya, dalam hal promosi, Starbucks ini seringkali andalkan promo global yang mungkin nggak selalu efektif buat market Australia yang lebih kritis. Promo yang umum di banyak negara kayak variasi seasonal atau loyalty card mungkin nggak cukup menarik buat orang Australia yang terbiasa dengan servis lebih personal dan atmosfer homey. Lalu analisis SWOT itu terbagi menjadi 4: strength, kekuatan, lalu weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan terakhir threats, yaitu ancamannya apa saja. Yang pertama itu kita membahas soal kekuatan dari Starbucks itu sudah besar di dunia manca dunia lah, internasional itu sudah besar. Semua orang dari yang di kampung sampai di kota besar tahu tentang Starbucks. Selain itu, pengalaman yang mereka tawarkan di kedai itu bikin orang betah. Suasana kros, wifi gratis, dan pelayanan yang ramah bikin orang mau nongkrong lama-lama. Plusnya itu inovasi. Produk mereka juga keren. Selalu ada menu baru yang bikin penasaran dan bikin pengunjung pengen balik lagi gitu ke sana. Nah, tapi ya tetap aja dari semua itu ada kelemahannya lagi. Dari semua itu beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai. Pertama, harganya yang cenderung lebih mahal dibandingkan kedai kopi lain yang bisa bikin beberapa orang mikir 2 kali sebelum beli. Bagi kaum mendang-mending ini nih ya bukan solusi untuk ngopi di sana. Karena Starbucks itu untuk harganya itu lumayan, mulai dari 70 sampai dengan 100 ribu ke atas kalau di Indonesia itu ya. Jadi untuk kaum mendang-mending tuh ibaratnya masih ada kafe-kafe lain seperti Kopi Kenangan atau Tomorrow Cafe. Di sana harganya tuh lebih relatif kecil, tapi dengan suasana yang lebih nyaman juga, nggak kalah saing dengan Starbucks. Untuk harganya juga di bawah 50 untuk dibandingkan dengan Starbucks ini. Memang target dari Starbucks ini kalangan menengah ke atas. Jadi kaum yang nggak begitu memikirkan uang ini akan dikeluarkan untuk apa dan ini nih bisa bikin happy atau bagaimana gitu untuk diri sendiri. Ibaratnya self love lah kan, reward untuk diri sendiri. Jadi targetnya yang mereka itu. Dalam hal peluang, opportunities, Starbucks punya banyak jalan buat berkembang. Mereka bisa terus ekspansi ke pasar baru, terutama di negara-negara yang berkembang yang mulai mengadopsi budaya ngopi. Selain itu, tren digitalisasi bikin mereka bisa fokus pada penjualan online dan delivery service. Menambah variasi produk sehat kayak menu vegan atau rendah gula. Yang kalian tahu, orang-orang yang yang menolak tentang daging, makan makanan yang berbau-bau daging dan sebagainya, ya itu bisa menjadi salah satu keuntungan atau peluang bagi Starbucks untuk meraup mereka dengan menciptakan atau membuat ramuan
kopi yang berbau-bau vegan atau rendah gula juga bisa menjadi menarik perhatian pelanggan yang lebih peduli sama kesehatan mereka. Bisa berkolaborasi dengan brand-brand lokal yang ada di sana. Kalau di Australia kan karena eh, orang-orang Aussie itu kan beda tuh dalam hal kopinya. Jadi mungkin saja itu bisa menjadi peluang yang besar untuk brand-brand seperti Starbucks itu berkolaborasi atau kerjasama sama mereka. Adaptasi pada menu dan konsep desain cafe bisa jadi peluang buat lebih dekat sama preferensi pasar. Lalu yang keempat, kita sudah membahas soal kekuatan, kelemahan, dan peluang. Dan tidak luput pula yaitu namanya ancaman. Trendsnya. Persaingan di industri kopi semakin ketat. Banyak cafe, shop lokal yang punya ciri khas dan kualitas yang gak sekalah menarik sama Starbucks. Selain itu, tren kesehatan yang semakin menguat bikin orang mulai mikir 2 kali buat konsumsi minuman manis. Isu lingkungan juga jadi perhatian karena konsumen sekarang lebih peduli sama keberlangsungan atau keberlanjutan tentang kesehatan, lingkungan sekitar, dan hidup sehat. Starbucks gak bisa merespon dengan baik, itu bahaya. Mereka bisa kehilangan pelanggan setia mereka. Jadi, kenapa Starbucks itu sulit berkembang di Australia? Ya, pertama itu budaya kopi di Australia itu beda banget loh dengan negara-negara lain. Mereka lebih cinta sama kopi yang fresh dan homestyle gitu nah. Ketimbang kopi franchise, kualitas kopi lokal juga nggak main-main kan. Banyak. Lalu barista di Australia juga yang certified dan paham banget soal teknik brewing yang canggih, bikin kopi dari cafe shop lokal terasa jauh lebih otentik. Dan yang kedua, orang Australia itu lebih support bisnis lokal ya. Dia lebih mendepankan ya produk dalam negeri dulu, baru yang luar-luar gitu. Mereka pandai dalam hal memfilter. Lalu coffee shop lokal punya atmosfer dan personal touch yang nggak bisa duel dengan sama Starbucks yang cenderung lebih mass gitu. Jadi buat Starbucks itu tantangan di Australia bukan cuma soal market entry, tapi gimana cara mereka bisa adaptasi dan cara approach yang lebih lokal biar bisa ngeblend sama kultur ngopi di sana gitu. Ya prepare lah bagaimana strategi-strateginya, dan kalau bisa ya beradaptasi dengan kultur yang ada di sana. Lalu kita sudah membahas soal Starbucks di Australia dibandingkan negara-negara lain. Lalu kita membahas yang kedua ini, soal yang kedua, kebijakan perdagangan internasional mulai geser dari yang tadinya free trade, yaitu kayak perdagangan bebas, ke arah friendshoring ya. Ini berarti perusahaan sekarang nggak cuma mikirin untung lah rugi atau efisiensi saat ekspor dan impor barang dan investasi, tapi juga harus melihat faktor geopolitik dan siapa teman dan siapa aliansinya dan siapa lawannya, siapa musuhnya. Harus kita ya dari geopolitik ini dia bisa melihat gitu, apakah itu kawan atau lawan. Kebijakan ini bakal punya dampak gede buat strategi pemasaran banyak, baik itu untuk perusahaan gitu, karena mereka perlu lebih peka sama dinamika politik antar negara dan relasi yang ada. Ya apabila negara kita mempunyai kerjasama dengan perusahaan A yang di arah konstruksi gitu, tapi negara itu sedang tidak baik-baik saja dengan negara yang lain gitu, yang dia ingin merebut tentang gak usah jauh-jauh lah bahasnya,
minyak oil gitu. Amerika yang pengen mengambil minyak yang ada di negara lain gitu. Gak usah nyinggung-nyinggung. Oke. Dampak pada strategi pemasarannya yaitu satu, target market dan brandingnya. Perusahaan yang biasanya bebas masuk ke banyak negara sekarang harus lebih selektif karena ada pertimbangan geopolitik, target market bisa berubah gitu. Misalnya perusahaan dari negara-negara barat yang dulu bebas ekspansi ke banyak negara sekarang mungkin lebih mikir-mikir kalau mau masuk ke pasar yang punya kedekatan geopolitik dengan rival mereka. Branding juga harus lebih diperhatikan, misalnya perusahaan harus hati-hati membentuk citra mereka sesuai dengan nilai dan kebijakan politik dengan negara tempat mereka mau ekspansi. Ya, apabila negara itu misalnya nih, itu menolak minyak atau menolak, dia tuh inginnya tuh go green gitu, tanpa emisi bahan bakar yang berlebih. Berarti kan negara itu harus lebih mengutamakan seperti mobil listrik atau motor listrik untuk masuk ke negara itu dibandingkan motor yang oil atau bensin gitu. Ya, itu salah satu caranya toh. Lalu dua, pengelolaan rantai pasokan supply atau apa bahasa Inggrisnya itu supply chain change. Kalau dulu perusahaan tinggal dari negara yang bisa bikin produk dengan biaya termurah, sekarang lebih rumit. Mereka harus bertimbangi teman atau bukan. Misalnya banyak perusahaan teknologi yang dulu berproduksi di Tiongkok, sekarang harus mikir ulang buat alihkan pabriknya ke negara yang lebih ya murah gitu nah, trial atau lebih dekat secara politik kayak India atau Vietnam. Hal ini bikin biaya dan waktu distribusi mungkin lebih tinggi, tapi dianggap lebih aman dari resiko geopolitik. Ya, kalau murah-murah tapi ujung-ujungnya rugi, siapa yang mau ya kan? Yang ada mereka yang nggak apa-apa lah, harganya sedikit naik tapi keamanan dari produk yang kita kelola atau kita olah itu terjamin. Partnership dan kolaborasi lokal itu adalah dampak pada strategi pemasaran yang ketiga. Strategi pemasaran sekarang nggak cuma soal jualan, tapi juga soal cara cari partner lokal yang pas sesuai kebijakan negara setempat. Dengan friendshoring, perusahaan perlu kerjasama sama partner yang punya aliansi politik serupa buat bikin bisnis lebih stabil. Kerjasama ini bisa lewat joint venture, kolaborasi, atau aliansi bisnis yang bisa memperkuat posisi perusahaan tersebut. Wow sih. Kita membahas soal dampak pada strategi pemasarannya ini. Namun ada yang namanya respon perusahaan terhadap friendshoring. Friendshoring yaitu satu, penyesuaian lokal produksi. Banyak perusahaan udah mulai memindahi produk ke negara yang lebih aman dari sisi geopolitiknya. Geopolitik atau politik yang tidak stabil, iya itu resiko untuk kerugian atau yang dialaminya itu akan lebih besar, tidak stabil jatuhnya kan. Misalnya perusahaan elektronik atau teknologi dari negara barat bisa jadi nggak lagi produksi di Tiongkok karena ketergantungan atau ketegangan gitu. Kan Tiongkok atau Cina sekarang ini lagi tegang-tegangnya sama Amerika dalam hal ekspor dan impor barangnya. Karena apa? Cina itu harga-harganya tuh walaupun kadang diduplikasi dan sebagainya, tapi itu ada kualitas ada kuantitasnya lah ya kan, murah-murah dibandingkan produk-produk Amerika. Makanya dipindahkan toh, yang Amerika yang tidak ingin rugi ya pasti mencari negara yang sesuai gitu dengan kriteria dia. Ya contohnya seperti itu, negara barat yang memindahkan produk-produknya dari yang ke Tiongkok, Cina menuju negara-negara seperti Vietnam, Thailand atau negara ASEAN lain yang lebih friendly gitu, yang terbuka satu sama lain buat menjaga stabilitas bisnis mereka.
Sedangkan kalau Cina itu ya monopoli dia jatuhnya toh. Bagus sih untuk negara dia. Lalu yang kedua, dari adanya respon gitu nah perusahaan terhadap friendshoring ini, yaitu adaptasi produk dan lokalitas. Perusahaan harus mulai lebih peka sama preferensi lokal, karena friendshoring bisa bikin mereka fokus ke pasar yang sejalan. Ini juga berarti adaptasi produk supaya lebih sesuai sama kebutuhan dan tren lokal di negara-negara masing-masing yang mereka singgahi itu, yang sebagai tempat mereka berjualan atau berbisnis di sana. Produk nggak cuma soal kualitas, tapi juga soal nilai yang sesuai sama teman politiknya. Ya, sesuai dengan itunya apa namanya, kolaborasi partnernya lah, kemitraannya. Apakah kemitraannya itu sesuai sama di negaranya gitu. Lalu yang ketiga itu investasi dalam mitigasi risiko geopolitik. Karena adanya risiko geopolitik yang semakin besar, banyak perusahaan mulai bikin tim khusus yang fokus ke mitigasi risiko ini. Tim ini bakal bikin strategi buat melindungi perusahaan dari dampak kebijakan baru yang mendadak atau perubahan geopolitik. Investasi dalam analisis geopolitik ini membantu perusahaan lebih sigap dan responsif. Jadi mereka bisa terus aman dalam bisnis tanpa tergantung terlalu parah kalau ada ketegangan geopolitik baru. Ya, apabila peralihan jabatan itu kan adanya ketidakstabilan politik di dalamnya, yang menyebabkan apakah ada kebijakan-kebijakan yang diubah atau mungkin tetap dipertahankan kebijakan yang lama. Makanya nunggu kestabilan itu terjadi, barulah investor itu mau masuk ke negara yang ya menjadi ladang bisnis juga toh jatuhnya. Kebijakan friendshoring bikin strategi pemasaran perusahaan makin dinamis dan kompleks. Perusahaan yang pengen survive dan tetap kompetitif harus terus update dan beradaptasi dengan perubahan. Mereka harus cekatan buat menilai siapa negara yang bisa jadi teman bisnis aman dan bikin mereka nggak ketergantungan sama negara-negara yang rentan di sisi geopolitik. Kebijakan ini bikin bisnis makin erat sama isu politik internasional lagi. Ya, semakin melek akan politik. Perusahaan yang biasa baca situasi dengan jeli bakal lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada, yang akan datang. Dan sekian dari penjelasan Gustu. Apabila ada salah kata atau kalimat atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah for everything.